Saya Merisa dari SGDB 6 dan sekarang saya akan mempraktekkan mengenai pemeriksaan fisik payudara. Selamat pagi Bu, sebelumnya saya Dr. Merisa, selaku dokter yang berjaga di klinik pada pagi ini. Sebelumnya Ibu dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu Siti. Oh, Ibu Siti umurnya berapa ya Bu? 24 tahun. 24 tahun, baik Bu. Ibu sebelumnya ada keluhan apa ya datang ke klinik pada pagi ini? Begini dok, saya kok takut ya. Saya merasa ada benjolan di payudara sebelah kiri saya. Oh begitu Bu, untuk benjolannya ini sudah sejak kapan ya Bu terasanya? Dari sebulan yang lalu dok. Untuk benjolannya ini apakah ada terasa nyeri atau tidak ya Bu ya? Tidak, hanya membuat tidak nyaman saja. Oh baik, Ibu kalau boleh tahu sebelumnya Ibu apakah sudah menikah atau belum ya? Belum dok. Oh baik, oh ya untuk siklus menstruasinya dari Ibu sendiri lancar atau tidak ya Bu ya? Lancar dok, baru 3 hari yang lalu selesai menstruasinya. Oh baik, baik Bu, kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan fisik payudara untuk mengetahui lebih lanjut mengenai diagnosis dari yang Ibu rasakan. Namun di sini sebelumnya Ibu harus membuka pakaian bagian atas dari Ibu untuk mengekspos dari payudaranya, dan mungkin di sini saya juga akan melakukan beberapa penekanan di area payudara dan di daerah aksila Ibu. Mungkin akan sedikit terasa tidak nyaman Bu, tapi saya bisa menjamin untuk privasi dari Ibu pasti akan terasa terjaga dan Ibu akan tetap nyaman. Di sini apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia dok. Baik, kalau begitu Ibu silakan untuk melepaskan pakaiannya dan silakan duduk di bed sembari saya bersiap-siap terlebih dahulu. Baik, di sini saya sudah memposisikan pasien di ruangan dengan privasi yang tertutup, yaitu dengan tirai yang tertutup, dan saya juga sudah terdapat perawat yang mendampingi pasien. Lalu di sini saya juga sudah melakukan cuci tangan prosedural dan saya sudah memakai APD. Di sini pasien juga sudah membuka pakaian di bagian atasnya untuk mengekspos dari payudaranya. Untuk pemeriksaan pertama yang dilakukan yaitu inspeksi. Di sini saya akan membandingkan dari kedua payudara pasien. Untuk inspeksi yang dilakukan di sini saya akan melihat ukuran dan bentuk payudaranya apakah simetris atau tidak. Lalu di sini saya akan melihat apakah ada kemerahan, ada massa yang terlihat, apakah ada udim, ada bekas luka atau jaringan parut. Lalu di sini juga saya akan melihat dari kontur dan tekstur dari kulit payudara dari pasien. Lalu di sini saya juga akan melihat apakah di bagian putingnya ada keluar cairan atau ada nipple discharge. Di sini posisi untuk yang pertama yaitu posisi duduk tegak, namun untuk tangannya di samping dengan santai. Lalu inspeksi yang itu juga akan saya lakukan di 3 posisi yang lain, yaitu posisi di mana tangan pasien berada di pinggang, lalu posisi pasiennya berdiri sambil membungkuk, dan posisi dengan duduk dan tangan pasien berada di atas kepalanya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi dari payudara pasien. Di sini saya sudah minta pasien untuk berbaring dengan posisi telentang, posisi supinasi, lalu untuk tangannya sendiri sudah saya minta untuk diangkat di atas kepala. Untuk saya juga sudah meletakkan bantal di bagian bahu dari pasien di sisi yang akan diperiksa. Lalu untuk palpasi sendiri dilakukan pertama di area yang sehat terlebih dahulu. Jadi karena tadi pasien mengeluhkan adanya benjolan di payudara sebelah kiri, maka palpasi pertama akan saya lakukan di payudara sebelah kanan. Lalu palpasi akan saya lakukan dengan menggunakan 3 jari, yaitu jari 2, 3, dan 4. Di sini palpasi akan saya lakukan dengan sistematik. Lalu saya juga akan memberikan tekanan yang lembut dan keras. Tekanan ini dilakukan tanpa melepaskan jari saya dari payudara pasien. Lalu terdapat 3 teknik, yaitu teknik sirkular, teknik garis paralel, dan teknik lingkaran konsentrik. Lalu di sini saya akan melakukan secara sirkular. Pertama dari payudara sebelah kanan. Pertama dari luar terlebih dahulu, lalu makin lama makin masuk ke area areola mamae. Lalu setelah itu saya juga akan melakukan pemeriksaan dari puting susu dari pasien. Di sini saya akan menekan puting susunya dengan jari telunjuk dan ibu jari saya untuk melihat apakah adanya discharge yang keluar. Setelah itu saya akan melakukan palpasi di sisi yang satunya dengan teknik yang sama, yaitu dengan 3 jari dan dilakukan secara sirkular.
Penekanan dilakukan secara lembut dari luar ke arah dalam ke arah areola mamae. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan puting susu pada payudara yang kiri juga. Selanjutnya tadi karena pasien mengatakan ada benjolan dan tadi juga saya sudah merasakan adanya benjolan di bagian payudara kiri. Untuk benjolannya akan saya palpasi lebih lanjut. Untuk di benjolannya sendiri, di sini saya akan memeriksa ukuran dari benjolannya. Lalu di sini saya juga akan memeriksa konsistensi dari benjolannya. Lalu benjolannya apakah solitar, apakah multiple. Lalu batas dari benjolannya dan apakah ada terasa nyeri atau tidak. Selanjutnya saya juga akan melakukan palpasi dari kelenjar getah bening yang ada di sekitar payudara. Yang pertama yaitu kelenjar getah bening yang berada di aksila. Di sini saya akan minta pasien untuk mengangkat tangannya. Pertama akan saya lakukan di sisi sebelah kanan. Lalu untuk lengannya sendiri akan saya sanggah agar muskulus pectoralisnya tidak berkontraksi. Lalu di sini saya akan melakukan penekanan di fossa aksila sedalam-dalamnya untuk merasakan apakah ada pembesaran kelenjar getah bening. Lalu saya akan melakukan di sisi yang satunya, yaitu lengannya akan saya sanggah. Lalu saya akan melakukan penekanan di fossa axillaris. Lalu saya akan merasakan apakah di sini adanya pembesaran dari kelenjar getah bening. Setelah itu saya juga akan melakukan palpasi di kelenjar getah bening yang berada di area supraclavicular. Jadi di sini saya akan melakukan peradaan di fossa supraclavicular di kanan dan kiri untuk mengetahui apakah ada perbesaran kelenjar getah bening di area sana. Setelah melakukan pemeriksaan fisik payudara pada pasien, lakukan cuci tangan prosedural. Lalu laporkan hasil-hasil yang ditemukan pada pemeriksaan fisik kepada pasien. Pada kasus ini, langsung berikan rujukan kepada pasien untuk melakukan konsultasi terlebih lanjut dengan dokter spesialis. Baik, sekian video BCS untuk kali ini dan terima kasih.